Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. Halo, kembali lagi pada video pembahasan kali ini, yang dimana video pembahasan kali ini membahas tentang tahapan dari revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 5.0. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen teknologi yang dibimbing oleh dosen MEM Dr. Magdalena Wulung SEMM dan saya Samuel Zega NIM 20061110230 dari kelas 4B1 manajemen teknologi. Sebelum masuk pada setiap tahapan revolusi industri, kita harus terlebih dahulu tahu tentang apa itu revolusi industri. Revolusi industri itu berbicara tentang perubahan yang terjadi pada cara pengelolaan atau penciptaan, dan itu berkaitan dengan alat yang digunakan. Dan mengapa dikatakan dalam industri, itu karena revolusi tersebut terjadi pada industri, dan itu ditandai dengan penemuan-penemuan, bahkan kemunculan perubahan kemajuan dalam berbagai bidang. Dan revolusi industri ini dikaitkan dengan kemajuan teknologi, dan itu berdampak pada berbagai bidang seperti pertanian, industri manufaktur, dan berbagai bidang-bidang lainnya. Masuk pada pembahasan, yang pertama adalah revolusi industri 1.0, di mana revolusi industri ini dikenal pada abad ke-18, yaitu tahun 1750 sampai 1850, yang kemudian ini dikenal dengan penemuan alat mesin uap yang digunakan untuk proses produksi, di mana dengan menggunakan alat tersebut, selain memberikan efisiensi dan juga kemudahan, alat tersebut juga sangat murah, dan itu yang pada dasarnya pada era revolusi, sebelum mengenal era revolusi ini masih menggunakan sumber daya manusia. Namun ketika menemukan alat tersebut, pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia mulai ada kemudahan dan efisiensi, dan juga penemuan mesin uap ini memberikan bantuan bagi bidang transportasi, karena transportasi laut pada dasarnya mengandalkan tenaga angin, namun karena adanya mesin uap ini justru memberikan kemudahan bagi transportasi. Dan revolusi industri 1.0 ini berlangsung di Britania Jaya dan tersebar ke belahan Eropa, Amerika, dan juga ke seluruh dunia. Selanjutnya adalah era revolusi industri 2.0, di mana revolusi industri 2.0 ini mengalami kemajuan atau ditemukan setelah era revolusi industri 1.0, di mana era revolusi 2.0 ini ditemukan pada awal abad ke-20, dan ditandai dengan penemuan ban berjalan dan juga pembangkit listrik. Dan itu pada masa Perang Dunia Kedua banyak bermunculan seperti mesin tempur atau pesawat tempur, dan juga alat-alat perang yang digunakan pada masa itu. Dan di era revolusi industri 2.0 ini sudah semakin memberikan dampak positif bagi perusahaan untuk bisa menggunakan kemajuan tersebut untuk produksi barang. Selanjutnya adalah era revolusi industri 3.0, dan era revolusi ini cukup memberikan kemajuan dan bahkan memberikan tantangan bagi perusahaan-perusahaan konvensional untuk lebih mengupgrade perusahaannya dalam menggunakan penemuan-penemuan yang ada, di mana pada era revolusi industri 3.0 ini mesin bergerak yang secara otomatis, yaitu komputasi komputer, itu dalam bentuk komputer dan juga robot, sudah ditemukan. Dan bisa dikatakan di era ini era teknologi digital yang sudah semakin canggih, dan itu ditandai juga pada Perang Dunia Kedua, juga masih masuk di era Perang Dunia Kedua, yaitu pada akhir abad ke-20, masih belum usai Perang Dunia Kedua. Dan itu Nazi Jepang di dalam memecahkan sebuah kode itu menggunakan yang namanya komputer, dan di sana sudah dikenal yang namanya komputer, namun masih dalam kapasitas skala besar komputer tersebut. Dan ini juga berdampak pada perusahaan-perusahaan
di mana dulunya menggunakan tenaga manusia namun berdampak dalam proses produksi barang dan jasa atau proses produksi barang, khususnya perusahaan manufaktur itu lebih banyak menggunakan mesin, dan ini menggantikan pekerjaan manusia secara positif, memberikan kemudahan dan efisiensi yang lebih kepada perusahaan, namun secara dampak negatif itu memberikan pengurangan pekerjaan, bahkan mengurangi kapasitas pekerjaan bagi manusia yang membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya adalah era revolusi industri 4.0, di mana era revolusi industri 4.0 ini ditemukan atau sudah berkembang dari era revolusi 3.0 masuk pada abad ke-21. Era revolusi industri 4.0 mulai berkembang atau mulai maju dan juga mulai digunakan, ditandai dengan kebangkitan internet, di mana di dalam era tersebut teknologi digital dan juga internet dikolaborasikan bersamaan dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang terhubung atau terintegrasi dengan kolaborasi tersebut, yang dimana seperti ditandai pada saat ini kemunculan ojek online, warung online, bahkan beberapa bisnis-bisnis digital yang juga turut berpengaruh, bahkan memberikan tantangan besar pada awal kemunculannya bagi perusahaan-perusahaan konvensional untuk bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Terakhir adalah era revolusi industri society 5.0. Era revolusi industri society 5.0 ini tidak terlepas dari keempat revolusi era industri dari 1.0 sampai 4.0. Bahkan era revolusi 5.0 ini sering dihubungkan dengan 4.0, namun sebenarnya kedua konsep dari 4.0 maupun 5.0 ini akan terlihat perbedaannya dari fokusnya, dan fokusnya terhadap kombinasi pendayagunaannya dari berbagai aspek seperti manusia, data, dan juga teknologi, di mana fokus 4.0 itu fokus terhadap efektivitas produk, sedangkan revolusi industri society 5.0 itu lebih berfokus kepada kenyamanan bahkan kesejahteraan para pengguna atau masyarakat secara keseluruhan. Dan hal ini sendiri bisa kita lihat di negara kita dengan kemudahan akses dalam penggunaan smartphone pintar. Demikianlah pembahasan tentang tahapan era revolusi industri 1.0 sampai era industri society 5.0 dan juga dampaknya bagi manajemen operasional bagi setiap perusahaan. Semoga materi ini dapat